Tapi masalahnya apakah tanaman yang dipupuk itu apa harus dipupuk tiap hari? Enggak, kalau tanaman dipupuk tiap hari mati. Maka demikian pula kita nggak boleh memberikan hukuman pukulan kepada anak setiap hari. Bahkan sebelum itu, sebelum memupuk tanaman, itu kita harus lihat. Karena ada kondisi-kondisi, ada jenis tanaman, dan seterusnya. Artinya, ternyata untuk memberikan pupuk itu ada ilmunya, ada metodenya, ada ketentuannya, ada koridor-koridor syar'inya. Maka demikian pula, di dalam memberikan hukuman pukul. Di dalam Islam, anak yang di bawah 10 tahun nggak boleh dikasih hukuman pukulan. Nggak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun. Kemudian juga ketika memukul anak juga tidak boleh sebagai landasan untuk meluapkan emosi. Maka jadinya ta'dib, menyiksa anak. Yang boleh ta'dib. Ta'dib itu adalah sebagai bentuk pendidikan untuk mengoreksi kesalahan sebagai bukti dari kasih sayang. Nah, maka dalam hal ini harus ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dan harus ada kejelasan metode-metode di dalam melakukan hukuman. Kemudian baru membangun husnudzon dan bertabayun dulu ketika misalnya ada berita, oh ada sekolah, ada ini, itu tidak langsung menerima begitu saja. Jadi kita harus bersikap adil dan insaf. Artinya begini, jangan sampai kita menjadi orang tua yang kebablasan membela anak, menjadikan anak menjadi anak yang lemah, menjadi anak yang nggak tahu aturan, menjadi anak yang nggak punya adab dan seterusnya, karena selalu dibela sama orang tuanya, bahkan guru sampai dituntut dan lain sebagainya. Dan juga orang tua yang terlalu abai dan ikut-ikutan keras. Misalnya dapat informasi, Pak, anak bapak tadi habis dikamplang sama gurunya. Habis dikamplang, iya, syukur, alhamdulillah. Nanti sampai rumah tak tambahi kamplangannya. Padahal seharusnya dicek dulu kenapa dia sampai digampar misalnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya harus ada kesamaan antara lembaga dan orang tua dengan rumah. Itu harus benar-benar harus ada kesamaan nilai atau value. Kalau enggak akan konflik berkepanjangan. Kemudian juga di antara hal yang menyebabkan guru-guru ini sekarang kasihan ya, mau memberikan hukuman salah, mau dibiarkan anak-anak semakin kurang ajar, akhirnya mereka maju mundur, kena. Ya, maju salah, mundur pun salah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pendidikan menjadi nggak baik-baik saja. Ini semua karena tidak ada aturan yang jelas, tidak ada tidak ada ketentuan-ketentuan dan dawabit yang jelas, termasuk di sekolahan. Maka harus ada aturan-aturan yang jelas, dawabit termasuk di dalam pemberian sanksi atau hukuman. Itu harus diketahui selain oleh anak murid, juga harus diketahui oleh orang tua. Kemudian orang tua harus ridho. Ya, apabila mau bekerja sama dengan adanya sanksi seperti itu harus ridho. Ya, karena apabila tidak susah. Apalagi kalau kerjasamanya dengan sekolah itu adalah kerjasama sekedar transaksional, industrial, komersial. Maka guru dianggap kamu itu orang yang aku gaji, aku bayar, berani-beraninya kamu pukul anakku, bentak anakku, aku aja nggak pernah bentak anakku. Ya ibaratnya seperti itu. Padahal tabayun dulu kenapa anaknya dibentak. Karena dalam hal ini belum tentu anak salah, belum tentu gurunya benar, dan juga belum tentu gurunya salah dan anak kita yang benar. Makanya harus tabayun, harus verifikasi apabila ada hal-hal seperti ini. Nah, makanya memang harus ada aturan-aturan yang jelas, karena di dalam pelaksanaan pendidikan itu harus ada aturan. Manusia nggak boleh lepas dari aturan. Dan aturan itu harus aturan yang benar, aturan yang syar'i, aturan yang beradab, dan aturan yang memang tidak keluar dari pakem, ya. Artinya pakem sesuai dengan tumbuh kembang anak. Makanya hukuman ke sekolah anak usia dini dengan anak SD kelas 1 sampai kelas 4, dengan anak SD kelas 4 ke atas sampai SMP, SMA, maka hukumannya adalah hukuman-hukuman yang tidak sama atau berbeda. Nah, di dalam hal ini kita harus berusaha untuk mencari tahu tentang hal ini. Nah, ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang fenomena seperti ini sebenarnya banyak faktor ya. Tapi yang paling utama adalah karena adanya perbedaan value atau nilai antara kita dengan sekolah, dengan guru. Makanya kita harus menyamakan. Terakhir ya ini ya, contoh. Saya pernah ditanya oleh sebuah sekolahan, oleh orang tua, Ustadz, gimana ketika sekolah itu memberikan hukuman kepada anak murid yang melanggar dengan denda. Jadi artinya anak itu ketika misalnya
terlambat sekolah didenda. Ketika misalnya anak nggak ngerjain PR didenda, ya kan? Nah, ini bagaimana konsepnya? Nah, jadi ini yang patut kita pahami, sebenarnya hukuman denda di dalam Islam itu ada rincian, ada yang terlarang dan ada yang boleh. Tapi apabila dibawa ke pendidikan itu tidak benar hukuman denda. Kenapa? Karena hukuman denda-dendaan ini seharusnya berkaitan dengan orang yang seharusnya dia memiliki penghasilan, sementara anak-anak masih belum punya penghasilan. Artinya apa? Artinya akhirnya denda itu otomatis mesti yang akan kena siapa? Dari rumah. Dan kemudian juga memungut uang selain uang yang udah disepakati itu sangat berbahaya. Ya, itu nanti bisa melanggar hukum yang ada di negara kita dan juga bisa melanggar syariat. Nah, silakan mau bikin bentuk hukuman-hukuman atau sanksi yang memang itu dianggap efektif, tapi hindarkan hal-hal yang bisa melanggar syariat. Karena hukuman seperti ini tidak mendidik. Kenapa? Contoh misalnya, di sekolah ini ada satu anak, mohon maaf, orang tuanya nggak mampu, melanggar, disuruh bayar, orang tuanya kesulitan, ya. Kemudian akhirnya pulang ke rumah, orang tuanya marah-marah, kamu ini bikin masalah kok aja kamu ini, ya. Ibu sudah kehabisan uang, cuman bayar, kamu denda. Di sisi lain ada murid yang kaya raya, duitnya banyak, dia melanggar nggak apa-apa, nanti dibayarin sama bapakku, adikku, bayar berapa sih? Akhirnya apa? Dia akan meremehkan hukum. Maka dalam hal ini makanya metode-metode hukuman seperti ini juga tidak efektif. Kemudian juga ada yang tanya, Ustaz, gimana sekolahan yang memberikan hukuman kepada anak yang melanggar disuruh menghafal 5 ayat Al-Quran atau disuruh menyalin ya 1 lembar ayat Al-Quran atau disuruh menyalin hadis Nabi atau disuruh menghafal hadis Nabi, ya. Nah, jadi yang patut kita pahami, memberikan hukuman itu memang sebenarnya itu kan untuk memberikan efek anak itu tahu itu salah, dan dengan hukuman itu ya itu menyebabkan dia itu tahu ini suatu hal yang tidak menyenangkan, kemudian dia tidak akan mengulangi lagi. Sementara mendidik anak untuk menghafal Al-Quran, menuliskan Al-Quran, khot Al-Quran, menghafal hadis, itu adalah suatu hal yang harus dipupuk agar anak suka dan cinta dengan hal tersebut. Artinya apabila antum atau ada sekolah menjadikan ini sebagai hukuman, itu malah akan membahayakan. Misal nih, ada anak yang udah dididik, Masya Allah, dia cinta sama Al-Quran, dia cinta sama hadis, ya kita patut mengapresiasi. Ketika dia diberikan hukuman, dia melakukan kesalahan, kamu hari ini harus menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, aku menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Hukumannya itu jadi tidak begitu memberikan efek. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang dia senangi. Karena asalnya hukuman itu kita memberikan efek yang dia itu tidak merasa nyaman dan dia tidak merasa senang. Kalau hukuman itu dibikin nyaman dan senang, ya malah mereka akan ngulang-ngulang. Misalnya contoh ini, ada orang tua, kamu udah melanggar, kamu balik ke kamar, jangan turun sampai malam. Di kamarnya ada PS, ada tablet, ada komputer, malah senang dia. Wah, berarti aku tiap hari melanggar aja. Berarti apa? Hukumannya tidak memberikan efek yang bagus, yang tepat dan pas. Nah, oleh karenanya makanya ketika memberikan hukuman itu harus ada efek, anak itu merasa nggak nyaman, ya. Makanya di antara bentuk hukuman yang paling ringan, sebagaimana diterangkan Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, mulai dari orang tua yang melotot atau mendelik, mulai dari orang tua memalingkan wajah dari anak, orang tua yang mendiamkan anak selama beberapa waktu, orang tua yang membatasi aktivitas anak yang menyenangkan. Kamu hari ini nggak boleh main gadget, ya. Kecuali cuma setengah jam. Tadinya kita izinkan 1 hari 1 jam karena dia melanggar. Atau kita herman, ya, menghalangi dia untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Hari ini kamu gak ada gadget sama sekali. Hari ini kamu gak boleh main futsal. Hari ini kamu gak dapat pisang goreng misalnya. Itu hukuman, ya. Nah, tapi kalau misalnya anaknya gak suka pisang goreng, hari ini kamu gak dapat pisang goreng, ya sama aja. Alhamdulillah aku gak dapat pisang goreng, ya kan? Nah, jadi artinya hukuman itu harus memberikan efek. Nah, oleh karenanya tidak semua hukuman itu harus dengan fisik, dan kita harus mengembalikan ke jinsul amal, jenis perbuatan anak. Karena tiap-tiap perbuatan yang dilakukan itu berbeda hukumannya, termasuk juga tingkat daya nalar sang anak. Makanya, antum punya anak kembar 2 nih, tapi punya karakter yang berbeda.
Yang satu itu nurutan, yang satu ngeyelan misalnya. Kemudian kedua-duanya misalnya suatu hari sama-sama ngomong kotor, ya, sama-sama ngomong jelek. Antum nggak bisa langsung ngasih karena sama-sama ngomong jelek maka kasih hukuman yang sama. Itu suatu hal yang nggak adil. Harus cari tahu dulu. Ternyata si abangnya ini udah bola-balik dikasih tahu, tapi dia tetap masih mengulang. Adapun adiknya dia cuma ikut-ikutan. Maka yang ikut-ikutan seperti ini dia nggak bisa kasih hukuman yang sama dengan abangnya. Jadi harus dilihat, ya. Jadi yang namanya adil itu tidak mesti harus sama rata atau musawah. Jadi belum tentu hukuman ke satu orang itu ternyata efektif untuk orang yang lain. Makanya kita harus bisa melihat ke masing-masing anak atau masing-masing orang tadi. Wallah bisa. Berikutnya ada pertanyaan Ustaz dari Umahat. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz dan Ustaz Zina atas ilmunya pada hari ini. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz, guru-guru kita semua, kaum muslimin dan muslimat, terutama yang sedang terzalimi di Palestina dan Sudan dan di seluruh tempat lainnya. Izin bertanya Ustaz perihal tadi pendidikan anak, terutama pada saat ini salah satu yang banyak dari kami merasakan sebagai suatu permasalahan adalah media sosial dan juga gadget. Nah, saya ingin bertanya bagaimana menurut Ustadz baiknya penggunaan gadget serta media sosial yang yang dibolehkan pada anak. Demikian Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Baik. Jadi jangan sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena waktu ya. Jadi saya akan jawab dengan singkat aja. Kuncinya tentang penggunaan gadget buat anak-anak itu ada pada dua kata. Pertama adalah nizam, aturan. Yang kedua adalah ya ihtimam atau atensi. Jadi aturan dan atensi. Nizam wa ihtimam atau kata orang bule rules and relation. Artinya kita berada di suatu zaman yang mana orang tua nggak boleh bersikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maksudnya gimana? Ekstrim kanan itu orang tua nggak boleh kamu main gadget sama sekali. Ini juga nggak bagus. Karena gadget di zaman ini umurun ta'ummu balwa kata para ulama. Perkara yang sudah merebak luas. Kecuali dulu ya, ketika di zaman-zaman generasi milenial itu masih bisa diterapkan. Tapi di zaman sekarang, di mana-mana itu selalu ada gawai dan gadget, kemudian kita larang secara mutlak, itu malah tidak bijak. Karena sejauh mana sih kita bisa melarang anak kita untuk tidak bergadget, sementara ketika dia keluar rumah temannya bawa gadget, sehingga ketika dia main di rumah saudaranya ada gadget, ketika dia di sekolah ada gadget. Kalau dia nggak pernah memegang gadget, dia nggak akan punya kemampuan untuk bisa ya mempergunakan gadget dengan baik. Kenapa? Karena dia dilarang secara mutlak. Itu malah membahayakan dia. Sama ekstrim yang satunya adalah orang tua yang terlalu memperbolehkan. Ya, semua diizinin. Orang tua yang terlalu permisif ini juga bahaya. Makanya orang tua harus berada di sikap pertengahan. Ya, tidak melarang secara mutlak karena ada manfaatnya, tidak memperbolehkan secara mutlak karena ada bahayanya. Nah, oleh karenanya kita belajar penggunaan gadget itu sama seperti anak-anak misalnya mau pakai pisau. Kok sama pisau? Pisau itu lebih ringan bahayanya daripada gadget. Antum punya anak, Halimah misalnya. Mana Halimah? Nggak ada. Usia TK. Ya. Kemudian ngomong, atau dipanggil apa? Babe. Oh, dipanggil babe. Ayah, aku mau minjem pisau. Kira-kira apa namanya? Tanggapan antum apa? Hah? Ditanya dulu buat apa? Karena belajar ini pakai. Kalau nggak belajar ya biarin aja pakai. Ya. Jadi ditanya dulu, kamu mau pakai pisau buat apa nak? Misalnya aku mau motong buah di. Terus apa jawaban antum? Silakan. Antum kasih pisaunya. Udah pakai aja, gitu. Kemudian dia potong buahnya. Kalau kena tangannya gimana? Oh iya sudah bisa. Kalau masih belum bisa maksudnya. Ya.
Salah deh contohnya Halimah berarti. Jadi ada anak kita misalnya dia masih belum bisa pakai pisau misalnya. Ya kalau udah bisa nggak apa-apa. Apalagi suruh pakai pisau kan. Yang masih belum bisa pakai pisau, apa kira-kira yang antum lakukan? Hah? Antum contohin cara ngupas yang benar. Nah, kira-kira dia bisa nyontoh dengan baik nggak? Bisa, ya Halimah lagi berarti. Enggak, maksudnya antum contohin sekali, dia bisa niru nggak? Hah? Nah, berarti intinya apa sih? Intinya jangan sampai pisau ini melukai dia. Berarti apa? Kuncinya di situ tadi namanya relation, ya, atau yang namanya ihtimam perhatian, itu ada pada salah satu fondasi dan kaidah pendidikan musahabah, pembersamaan. Jadi antum membersamai dia mempergunakan pisau agar dia sudah punya skill bisa pakai pisau dengan baik. Pisau ini lebih enteng bahayanya daripada gadget. Tapi coba antum kasih anak antum gadget, antum tinggal, antum biarin nggak dia? Atau cuma antum sekedar, jangan buka yang aneh-aneh ya. Maksudnya dia tahu aneh-anehnya dari mana gitu. Berarti orang tua harus melakukan pendampingan. Tapi kita nggak ada waktu, Ustaz, yang nggak seterusnya. Artinya, kita luangkan waktu ketika dia sudah oke, kita boleh tinggalkan, kemudian kita cek lagi. Ya, jadi harus ada namanya musahabah. Kita dampingi dia. Agar dia tuh belajar untuk bisa tahu mana yang konten baik, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana tidak. Itu butuh dari orang tua gitu, pengawasan orang tua. Nah, kemudian juga harus ada aturan. Aturan penggunaan gadget mulai screen time. Misalnya anak kita usia 2 tahun sampai 7 tahun, kalau menurut rekomendasi dari Asosiasi Pediatri Internasional, maksimal 1 jam. Coba ya anak antum ini yang TK, berapa jam kira-kira? Padahal maksimal 1 jam. Dari 7 sampai 14 tahun maksimal 2 jam. 14 tahun ke atas baru sudah boleh dikasih handphone. Sekarang anak masih TK, dikasih iPhone 18. Ya, subhanallah. Ya, hah? Maksudnya nanti maksudnya. Ya, itu langsung dikasih gadget yang sebelum apa yang sebenarnya dia nggak butuh gitu loh. Ini yang berbahaya. Jadi harus ada aturan screen time, aturan konten, aturan manners atau adab. Di meja makan nggak ada gadget ya nak. Kalau Umi lagi ngomong taruh handphonenya. Itu seharusnya suatu hal yang harus sudah diajarkan. Dari semenjak kecil, dari semenjak mereka awal-awal penggunaan gadget. Karena penggunaan gadget juga butuh ilmu dan butuh adab. Dan butuh aturan. Aturan harus tegas dan konsisten dan melibatkan anak. Antum bikin aturan yang paling efektif. Bukan cuman kamu masih 1 jam. Udah selesai nggak? Diajakin ngobrol. Nah, ayo nak sini nak. Abi sama Umi mau ngomong. Ya, Abi sama Umi nak, ngizinin kamu pakai handphone ya nak. Tapi kamu tahu nggak kalau handphone ini bahaya? Oleh karenanya Abi sama Umi nggak kepengen kamu kena bahaya handphone. Ya, jadi makanya Abi sama Umi bikin aturan. Aturannya nak, kamu sehari cuma boleh 1 jam ya. Tapi ini 1 jam doang sih Mi. Ya, jadi ketika kita mengajak anak bersepakat, itu banyak manfaat. Anak belajar mengungkapkan pendapatnya, emosinya. Nggak mau, itu bagus tuh. Jadi artinya ketika dia mampu untuk mengemukakan opininya bagus. Mungkin awalnya dia marah-marah. Ya, tapi kita ajarkan, Abi bisa dengar kamu bicara pelan-pelan, jadi nggak perlu teriak-teriak. Artinya kita ajarkan mereka untuk menyampaikan ini skill, menyampaikan keinginan dia dengan cara baik. Kemudian juga dia belajar untuk bernegosiasi. Ya, aku maunya 2 jam, tidak 1 jam ya nak. Kemudian dia belajar untuk menerima ketika pendapatnya tidak dipenuhi. Makanya ketika bernegosiasi, jangan semua pendapat kita. Artinya mereka juga perlu ada pendapatnya, kita ikuti. Kalau enggak, ngapain aku ngobrol sama Umi? Toh semuanya aturannya Umi yang menentukan. Jadi artinya tetap ada yang bisa kita berikan toleransi. Supaya dia tahu ternyata di dalam negosiasi ada yang diikuti dan ada yang tidak diikuti. Dan itu belajar anak itu. Belajar menerima, belajar menghadapi kecewa, belajar menghadapi kesulitan. Itu bagian dari parenting yang sebenarnya seperti ini. Kemudian juga anak belajar ya konsisten, komitmen. Ketika udah aturan, ada komitmen, ada konsisten dan ada konsekuensi. Termasuk sanksi atau hukuman ketika dia melanggar. Makanya ketika dia melanggar, dia tahu, itu Masya Allah ya, saya lihat ada anak-anak.
Jadi saya pernah diminta tolong untuk menemani ponakan saya masih TK. Ketika itu ibunya sama istri saya lagi keluar, ya biasa, ya namanya bapak-bapak, disuruh jagain ya dia. Terus kemudian akhirnya dia nonton YouTube. Jadi saya cuma nanya, emang kamu dibolehin sama Umi nonton YouTube? Boleh, asalkan ini. Dia tahu sendiri. Kemudian karena ini anak saya lihat mandiri, itu kurang lebih setengah jam dia matiin sendiri. Loh, kok udah selesai? Iya, karena sama Umi cuma boleh setengah jam doang. Jadi dia belajar angka. Habis itu dia melakukan aktivitas lain. Jadi ternyata subhanallah, masya Allah, anak-anak yang udah dididik dan diajarkan aturan, dia meskipun tidak ada orang tuanya, dia akan berpegang dengan aturan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari mindset. Karena asalnya anak-anak berada di atas kebaikan, fitrahnya masih baik. Ya. Nah, tapi kalau dari awal orang tuanya udah keras, orang tuanya udah banyak melakukan aktivitas yang merusak fitrahnya, maka ini tentunya yang malah membuat anak menjadi juga ikut-ikutan keras, menjadi lebih banyak membangkang dan lain sebagainya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.